Dan karuniakan kepada kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat menjalankan, menggenapkan, supaya kemuliaan-Mu nyata di dalam kami. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, saudara. Di dalam kitab Nahum, Perjanjian Lama, setelah Mikha, sebelumnya Habakuk, kitab Nahum, pasal yang pertama, mulai ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Lalu kita sambung ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Saudara, kita sudah memuji-muji Tuhan, kita belajar untuk menjadi baru. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami pembaharuan? Mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami semua janji-janjinya Tuhan? Kita kerap kali cuma mengalami sebagian-sebagian. Naik turun, naik turun, naik turun. Kita tidak mengalami pembaharuan yang terus-menerus. Mengapa? Sebab, saudara, di dalam hidup manusia ini ada roh, jiwa, dan tubuh. Pada waktu saudara dan saya bertobat, rohmu sudah dibaharui. Tetapi jiwa dan tubuh belum. Maka dari itu kita membutuhkan satu proses. Pemrosesan ini tergantung saudara dan Tuhan. Makanya di dalam Roma 8 dikatakan apa? Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, jadi tergantung saudara dan Tuhan. Saudara sendiri tidak mampu. Tapi Tuhan tidak mau, tidak bisa memaksakan. Kecuali saudara yang minta. Makanya saya pernah ajarkan kepada saudara-saudara, satu saat saya diajar Tuhan berkata begini, Yusa, mengapa kamu tidak minta kepada Tuhanmu supaya rencananya dipaksakan di dalam hidupmu? Lalu saya katakan begini, Tuhan, bukankah di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan tidak memaksa karena hak sudah diberikan kepada manusia? Lalu Tuhan berkata, ya itu yang benar. Hak diberikan kepada manusia, jadi manusia boleh memilih. Makanya orang-orang ini tidak mengalami pemrosesan yang cepat. Kenapa? Karena kalau Tuhan mau maksa, setan menuntut. Karena firman Tuhan berkata, Allah sudah memberikan hak untuk manusia memilih. Nah terus? Tapi kalau engkau yang minta kepadaku untuk memaksakan rencanamu, jadi aku paksa. Kalau setan nanti nuntut, loh Tuhan kok kamu paksa? Dia yang minta. Nah, Tuhan melanggar firman-Nya enggak? Tidak. Lalu mulai saat itu saudara, saya minta, Tuhan paksakan rencanamu dalam hidupku. Tapi saudara tahu enggak?
Rencana Tuhan dalam hidup kita kalau dipaksa itu enak enggak? Enggak enak, saudara. Saudara mau enggak dipaksa? Nah, ini masalahnya, saudara. Makanya, saudara, engkau enggak bisa cepat. Waktu saya pergi ke Amerika dengan Petrus Agung, di dalam pesawat, kita karena di dalam pesawat itu hampir 19 jam, jadi dia bisa berbincang-bincang dengan saya, tanya bermacam-macam. Lalu saya berkata begini, mengapa kamu tidak berani meminta kepada Tuhan untuk memaksakan rencananya dalam hidupmu? Dia bilang, wah terus terang tidak berani Pak. Kenapa? Karena berat amat. Berat amat. Oke, saya bilang, kalau kamu tidak mau, ya tergantung kamu. Betul tidak? Sehingga rencana Tuhan dalam hidup saudara bisa cepat atau lambat. Bisa cepat, bisa lambat. Tergantung sifat dan perangaimu dan imanmu. Karena Tuhan tidak bisa maksa. Nah, sudah sampai di rumah, sampai di Amerika, dia tidur, masuk ke kamar mandi, lalu tengah malam dia penuh dengan ketakutan. Penuh dengan ketakutan, lalu dia bilang, waduh ini apa terjadi? Lalu Tuhan bilang, ya kamu mesti atasi. Kenapa? Aku sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Tapi karena kamu tidak minta dipaksa, ya aku tidak mau maksa. Ya sekarang kamu alami. Waduh ketakutan, dia bilang, paksa Tuhan. Sudah mulai hari ini paksalah. Nah saudara ini percaya enggak kalau Tuhanmu itu Tuhan yang penuh kasih dan sayang? Amin. Lah kok kamu enggak berani menyerahkan rencana hidupmu dalam tangan Dia 100%? Kamu lebih percaya dirimu sendiri dah? Betul dah? Nah itu masalahnya saudara. Maka dari itu kita harus belajar. Kenapa orang Kristen tidak memenuhi, tidak mendapatkan semua kegenapan janji daripada Tuhan? Sebab orang Kristen ini salah ngerti. Salah ngerti apa? Pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan penuh kasih sayang dan pengampunan. Betul? Lalu saudara itu anggap Tuhanmu itu kayak model kayak gitu terus. Padahal saudara salah. Alkitab yang ngomong bukan saya. Allah tadi pemarah, cemburu, pembalas, pendendam. Loh, benar enggak? Loh itu wataknya Tuhan enggak? Lalu wataknya Tuhan itu berubah enggak? Berubah. Tuhannya tidak pernah berubah. Yang berubah siapa? Manusia, saudara. Lah mengapa? Lalu Alkitab Perjanjian Lama, Allah itu dan Yesus kok beda? Betul? Nah ini kesalahan orang Kristen, salah tangkap. Karena apa? Enggak ngerti. Makanya saya selalu berdoanya begini, Tuhan berilah kami roh pengertian. Kenapa? Sebab itu Tuhan Yesus yang ngajari saya. Apa yang saya ajarkan kepada saudara dan sampaikan, bukan saya, tapi pengalaman saya dengan Tuhan secara pribadi. Orang Kristen salah tangkap. Karena apa? Karena dia melihat Yesus pada waktu di dalam dunia, Yesus bukan Allah. Perbuatan-perbuatan Yesus di dalam dunia, dia memberi contoh kepada saudara dan saya sebagai manusia. Nah, ini salah. Makanya Tuhan Yesus berkata, ada ayat berkata, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi aku berkata, ampuni musuhmu. Betul? Lalu ayat yang mata ganti mata, gigi ganti gigi itu berlaku pada? Berlaku, tetap berlaku. Buat siapa? Buat Allah. Karena dia hakim di atas segala hakim. Dan ayat itu berlaku untuk siapa? Kalau saudara dan saya diangkat menjadi hakim. Tapi kalau saudara menjadi pelaku yang dihakimi, ayat itu berlaku buat kamu enggak? Tidak. Yang berlaku yang mana? Ampuni musuhmu. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Nangkep enggak loh ini? Kalau enggak nangkep saudara itu nanti enggak berubah-berubah.
Makanya banyak orang Kristen itu tidak sampai kepada seluruh kegenapan janji Tuhan. Karena salah pengeterapan. Aku berbuat dosa, nanti toh diampuni. Berbuat dosa, nanti toh diampuni. Betul? Karena Tuhan panjang sabar. Loh. Tapi Alkitab berkata, Allah panjang sabar, tapi Dia tidak membebaskan kamu dari yang salah dari hukuman. Dan jangan lupa Allahmu itu pendendam. Jadi kalau pendendam itu kalau salah dilupain enggak? Tapi kamu boleh pendendam enggak? Enggak. Kalau kamu pendendam sakit jantungan. Tapi kalau Allah boleh enggak? Boleh. Sampai sekarang sifatnya tetap enggak? Tetap. Nah ini kesalahan orang Kristen enggak ngertinya di situ. Sehingga pikirnya apa? Nyari yang enak-enak tok. Minta ampun. Selesai. Siapa bilang? Makanya perjalanan saudara, kalau kamu jadi orang Kristen, makanya saya selalu berkata apa? Baca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kamu akan mengenal Allahmu. Sebab untuk mengenal Allah, itu seperti orang nyari harta terpendam. Karena Alkitab yang ngomong, bukan saya. Kerajaan surga seperti harta terpendam. Saudara harus cari terus, gali terus. Nanti saudara baru mengenal akan Allahmu. Kalau engkau mengenal, engkau akan tahu bagianmu, engkau akan tahu bagiannya Allah, engkau akan menggenapkan rencana Allah di dalam hidupmu, dan semua janjinya Allah digenapi. Tidak mungkin Dia tidak genapi, karena Dia Allah yang setia. Dia tidak mungkin melawan firman-Nya sendiri. Saya alami saudara. Saya sekarang ini sudah sampai ke tahap apa? Yang dinamakan apa? Perhentian. Tinggal menikmati segala-segalanya. Makanya saudara pelajari perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan. Mengapa bangsa Israel sampai 40 tahun muter-muter di padang belantara? Hah? Karena apa? Selalu tanya gini loh. Mana tanah Kanaan, air susu dan madu? Mana? Katanya dikasih tanah yang subur, air susu dan madu, berkelimpahan. Mana? Ayo coba. Firman Tuhan, kalau saudara bertobat, janji Tuhan, kamu akan hidup berkecukupan, berkelimpahan. Lalu kalau kamu sekarang belum ngalami, kamu bilang gitu, enggak sama enggak bangsa Israel enggak? Mana janjinya? Sama atau persis? Sama atau? Kalau sama, kamu bakal muter-muter 40 tahun sampai mati. Enggak bakal ngalami, saudara. Kenapa? Karena contohnya sudah banyak. Mengapa bangsa Israel dijanjikan tanah Kanaan harus melalui padang gurun? Itu memang jalannya Allah. Maka dari itu saudara, apa yang hikmat dunia itu bukan hikmat manusia Allah. Hikmat dunia kebodohan bagi Allah. Hikmat Allah kebodohan bagi manusia. Nah, saudara ini sudah berubah dari dunia masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara dan saya hidup di dalam dunia, dua dunia, dunia daging dan dunia roh. Saudara harus mulai berubah hidup di dalam dunia roh. Cara berpikirnya Allah, kenali Allah, bukan dengan cara saudara. Tapi saudara tidak pernah berubah. Alkitab berkata, cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Tapi saudara sampai sekarang bisa lepas enggak dari cara dunia? Hah? Belum bisa dah? Nah ini masalahnya. Karena apa? Tidak berlatih. Kenapa? Karena saudara maunya apa? Instan.
Bertobat, didoakan. Makanya saudara kerap kali datang ke hamba Tuhan, Pak doain Pak, urapi Pak. Tidak akan mempan saudara. Sebab Tuhan sudah berkata apa? Bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Saudara tidak akan menikmati janji Tuhan. Paling-paling sebentar nikmati sebentar. Kenapa? Karena yang paling susah untuk diproses adalah pikiran. Pikiran ini yang sebab ini yang selalu jadi berhala. Maka dari itu saudara, kita harus mulai belajar. Belajar apa? Dengar-dengeran, peka, nurut akan firman Tuhan. Nah, mulainya dari mana? Dari saudara membaca firman. Tekun setia. Tapi baru baca 1-2 kali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis satu Alkitab, baru habis setahun, saudara bilang selalu ngomongnya gini, sudah dibaca, sudah Pak, baru berapa? Cuma baru sekali, tapi kok belum ada apa-apa. Itu, jadi saudara selalu mengukur semua ibadahmu dengan cara dan pikiranmu. Ini yang menghambat saudara untuk berkembang dan menikmati janjinya Tuhan. Kenapa? Karena kamu beribadah dengan caramu sendiri. Bukan berjalan menurut pimpinan roh. Padahal Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 sudah berkata, mulai saat ini, setiap orang yang menyembah Bapa, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Bapa mau. Tapi saudara tidak memperhatikan hal itu. Bagaimana kita harus belajar? Belajar dari Roh Al Kudus yang di dalam. Tapi saudara selalu kepengennya apa? Mbok Tuhan tuh ngomong dari luar. Loh, kalau Tuhan tuh ngomong audible dari luar, itu bukan Roh Kudus. Itu Yesus pribadi. Dan itu hal-hal yang istimewa, bukan yang sembarangan. Tapi Roh Al Kudus banyak berbicara melalui hati, karena Roh Kudus ada di dalam hatimu. Lah itu belajar. Saudara ngalami enggak? Waktu saudara sedang masak, saudara sedang nonton TV, saudara sedang di mana lalu ada suara sembahyang. Ngalami enggak? Ngalami enggak? Ada suara hati toh? Sembahyang. Mau turut ibadah? Nah, iya. Pasti enggak. Lebih-lebih kalau sedang nonton TV, TV-nya sedang tegang-tegangnya. Lah Tuhan kalau nyuruh, Tuhan kalau ngomong, itu justru begitu. Tapi kamu maunya, Tuhan kita sedang santai, sepi, tidak ada apa-apa, nganggur. Mbok Tuhan ngomong, ngobrol gitu dah. Nah, itu ngatur Tuhan. Tuhan tuh selalu begitu saudara. Saudara sedang sibuk nonton TV tegang, sembahyang. Begitu. Kenapa? Karena Tuhan mau menguji kamu. Kamu lebih ngotot sama TV ini atau cintamu sama Tuhan sama TV ini cinta mana atau sebetulnya? Kamu berani ngomong? Aku lebih cinta Tuhan, berani? Nonsen. Kalau kamu lebih cinta Tuhan, pasti kamu akan menikmati semua janjinya Tuhan. Saudara, saya ngalami berjalan dengan Tuhan itu dari umur 12. Gila-gilaan saya. Nyoba segala macam cara saya coba. Dan Tuhan selalu bilang apa? Kamu tuh terlalu jelek watak dan perangaimu. Ya memang aku bilang gitu. Aku sudah dilahirkan jelek kok. Saudara jangan lihat saya sudah jadi. Tak coba tanya istri saya itu. Istri saya itu pacaran sama saya 13 tahun menderita. Tiap hari nangis. Boleh tanya orangnya di situ. Setelah kawin sekalipun belum berubah banyak. Baru Tuhan ngomong sama saya, mulai hari ini kamu jadi orang Kristen yang benar. Setelah jadi orang Kristen 25 tahun, baru Tuhan bilang, baru hari ini kamu jadi orang Kristen benar. Saya bilang, yang benar dong Tuhan. Saya sudah jadi guru sekolah minggu, saya khotbah, saya sudah jadi ketua pemuda. Gini, Tuhan bilang, belum benar. Apa buktinya? Tuhan bilang, kamu tidak pernah mau mengerti istrimu. Sayang, saudara. Loh, apa hubungannya mengerti istri sama orang lain? Tuhan berkata apa? Bersihkan dulu cawan sebelah dalam.
Yang dalam saja belum beres kok. Sama orang lain beres itu gampang karena kamu tidak ketemu tiap hari. Sama istrimu beres enggak ketemu tiap hari. Loh, coba ini jujur saudara. Kamu nih yang kawin itu. Sebab saya ini hari-hari ini tuh diteleponi orang banyak. Baru kawin 4 bulan sudah mau cerai. Baru kawin setahun mau cerai. Tadi baru telepon lagi sebab kemarin dulu saya marahi. Dia bilang, Pak doain saya tidak tahan Pak. Anak saya 1. Tapi jadi gebuk sama istri saya, jadi istri saya gebukin. Saya mau cerai. Saya bilang, doain. Saya bilang, tidak mau berdoa buat kamu. Saya bilang. Saya tidak tahu ketemu orangnya, tidak ketemu, belum ketemu. Nah, rupanya kayak apa ya tidak mau temu aku. Saya tidak mau berdoa buat kamu. Kenapa? Kalau kamu tidak mau bertobat. Bertobatnya bagaimana Pak? Minta ampun sama Tuhan dan minta ampun sama istrimu. Waduh, tidak bisa Pak. Tidak bisa ya sudah, jangan minta doa, tidak usah. Saya orangnya tidak peduli saudara. Untung saya penginjil bukan pendeta. Dan itu bukan jemaat saya. Kalau saya punya jemaat, wah kabur semua. Untung saya tidak punya jemaat. Makanya saya tidak, terus terang saya tidak ngerti saudara. Saudara datang ya syukur, tidak datang ya syukur. Yang masuk neraka ya kamu. Makanya saya itu tidak peduli. Semangatnya istri saya bilang gini, kamu tuh kok galak kasar. Tidak urusan saya, Tuhan sudah bilang, kamu bukan seorang pendeta. Kamu tidak punya jiwa pendeta. Betul. Saya punya jiwa 2, penginjil dan nabi, lain enggak. Nabi itu tukang marah, tukang tuding, mau enggak ngaku ya. Lihat toh, ya toh. Elisa dia gundul. Kalau gundul ada kamu dimakan beruang, mati semua bayangnya. Tapi saya enggak sampai kayak gitu toh ya. Baru 2 hari kemudian telepon tadi, siang baru telepon lagi. Pak, sekarang saya doain dong Pak. Kenapa? Saya sudah minta ampun sama Tuhan sama istri saya. Dulunya bilang apa? Saya tidak mau minta ampun Pak. Kenapa? Pasti istri saya tidak mau terima. Lah, yang netepin kamu apa istrimu? Aku bilang itu. Ya istri saya. Ya mesti nih Pak. Lah mesti kamu yang salah kok Om. Istrimu kenapa kok anakmu digebuk? Karena itu apa? Pelampiasan. Mau gebuk kamu enggak bisa. Gebuk anaknya. Masuk gitu Pak. Tanyain lah kamu. Betul dah? Biasanya gitu dah ya. Istri-istri gitu dah ya. Mau gebuk bapaknya enggak bisa. Gebuk anaknya ya dah. Ya itu jadi pelampiasan. Saya bilang kalau kamu tidak bertobat dah. Saudara. Kenapa saudara? Karena kita itu tidak belajar akan firman. Saya ngalami semua saudara. Watak saya itu super jelek. Kamu boleh tanya istri saya. Super jelek. Tapi kamu harus tahu. Zaman sekarang ini sudah tidak zamannya Tuhan Yesus. Ini zamannya Roh Kudus. Ini zaman akhir. Ini zaman anugerah. Hamba Tuhan sudah dapat penglihatan banyak. Sebentar lagi akan ada penuaian akhir. Jadi saudara tahu enggak? Kalau dikatakan penuaian akhir. Berarti pertobatan akhir. Habis itu aniaya. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk saudara bisa bertobat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena untuk saudara dan saya bisa bertobat, itu kasih karunia, itu anugerah Allah. Jadi sekarang ini sudah masanya jangan ribut perkara daging terus. Yang diributi daging terus. Telat saudara nanti. Daging itu tidak perlu diributi. Kenapa? Kalau rohmu berkenan kepada Allah. Tuhan sudah berkata, nanti semua akan ditambahkan. Kamu mau jungkir balik kayak apa? Kamu cari duit kayak apa? Alkitab berkata, Mazmur 127 bilang apa? Tuhan memberikan berkat pada waktu apa? Tidur. Sedang kamu tidur, berkatnya dikirim. Tapi kalau kamu tidur penuh dengan pikiran, bisa tidur enggak? Enggak bisa toh? Coba orang yang sedang ngitung dagangnya, ngitung untungnya, ngitung duitnya banyak, khawatir segala, bisa tidur pada? Enggak bisa tidur. Berkatnya bisa turun enggak? Enggak bisa. Kenapa? Enggak bisa tidur. Alkitab sudah ngomong, berkat itu dikirim pada waktu tidur. Lah kamu enggak pernah tidur ya enggak pernah terima berkat. Yang gampang tidur biasa Pak? Hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu pasti gampang tidur karena enggak punya masak duit.
Walah itu konsep yang salah. Kalau hamba Tuhan itu tidak punya duit. Saudara, kalau hamba Tuhan yang tidak punya duit, itu ada dua. Yang satu adalah seperti Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus memang tidak mau duit. Beda. Jadi ada dua tipe hamba Tuhan. Satu, hamba Tuhan tidak punya duit karena dia tidak mau seperti Rasul Paulus. Kedua, hamba Tuhan tidak punya duit karena apa? Karena tidak bisa terima duit. Kenapa? Karena mata duiten. Makanya tidak diberi duit sama Tuhan. Ngerti tidak? Kenapa saya berani ngomong begini? Karena itu saya alami, saudara. Dulu saya tidak pernah diberi uang sama Tuhan. Berpuluh-puluh tahun saya dididik Tuhan. Uang diberi pas terus. Sampai saya berkata begini, Tuhan, janjimu memang ya dan amin. Engkau selalu mencukupi. Tapi kenapa tidak lebih? Tuhan berkata apa? Karena kamu lihat hati pikiranmu, kamu masih mata duitan. Jadi saya bisa ngomong, saya berani ngomong karena saya ngalami. Tapi sekarang saya berkelimpah enggak? Berlimpah karena sudah enggak mata duitan. Kenapa saudara? Tuhan tuh anehnya gini. Makanya saya bilang kerap kali ngomong, kalau kamu masih mau, dia tidak mau. Kalau kamu tidak mau, dia mau. Tapi Tuhan tidak pernah bisa mbok tipu. Kamu pura-pura tidak mau. Kamu masih mata duitan, kamu bilang, Tuhan aku tidak mau mata duitan. Pasti toh, karena kamu tahu kalau tidak mata duitan, berkatnya pasti turun, betul lah? Jadi kamu tidak mau mata duitan toh, tidak mau toh. Tapi kalau kamu tidak sungguh-sungguh hatimu sudah dibebaskan, pikiranmu sudah dibebaskan, kamu tidak bakal terima berkat. Pasti. Kenapa? Caranya bebaskan bagaimana? Omongin pikiranmu. Jadi kalau engkau sudah mulai mikir, bagaimana supaya dapat berkat? Ayat Alkitab munculin, omong sama jiwamu. Kamu ngapain ngotot-ngotot cari akal supaya berkat turun? Wong Alkitab berkata, berkat turun pada waktu tidur. Jangan lalu bilang, aku itu ya sudah tak mikir, banyak tidur. Tak bakal turun. Karena tidurmu sebagai pelarian, bukan pembebasan. Ini saudara. Tuhan tidak bisa bawa akali saudara. Makanya saya bilang, ngomong. Kamu usaha jungkir balik, ngerancang ini, ngerancang itu. Itu semua pasti gagal. Dan tidak membawa berkat. Makanya saya bilang apa? Tuhan Yesus sudah ngomong. Itu perhatikan ayat-ayat peringatan Tuhan Yesus. Yang saudara apalkan ini apa? Yang enak-enak. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan yang memelihara aku. Tidak akan kekurangan. Betul. Tapi yang penting itu peringatan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang penting. Kalau engkau di dalam aku, artinya kamu kecil, Yesusnya gede. Pikiranmu kecil, rohmu besar, menguasai. Dan firmanku di dalam kamu. Kamu boleh minta apa saja, itu diberi. Peringatan-peringatan itu yang saudara harus lakukan. Tapi saudara belum dapat melepaskan pikiran. Kenapa? Aku mau Pak, caranya bagaimana? Ya, selalu tanya gitu lah. Aku mau Pak, caranya. Kamu cari cara, gak bakal ketemu. Kenapa? Karena selama kamu masih tanya caranya, itu berarti pikiran kamu. Lah terus bagaimana? Baca firman, jalan hari demi hari bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan Roh Kudus tuntun aku. Lah gak dengar apa-apa. Loh, kamu tuh percaya gak kalau kamu sembahyang begitu tuh Tuhan pasti nuntun? Ya percaya Pak, tapi kepengennya kan dituntun loh.
Nah itu. Messi ngatur lagi gitu tuh caranya ngatur lagi. Masih mikir lagi, ngatur lagi Tuhan. Tidak bakal bisa. Makanya saya kemarin ketemu hamba Tuhan, dia bilang gini, aku frustrasi Pak. Loh jangan kira saudara, hamba Tuhan itu tidak banyak yang frustrasi. Pendeta besar terkenal, dia saksi, dia mau bunuh diri. Makanya jangan kaget kalau Jim Jones sama jemaatnya bunuh diri semua itu, jangan kaget. Banyak pendeta yang frustrasi. Jangan kamu kira enggak, saudara. Frustrasi kenapa? Karena enggak mengerti Tuhan. Makanya saya bilang, karena apa? Dia masih cari jalannya sendiri. Ngatur Tuhannya. Kalau saudara dan saya mau menikmati semua janji Tuhan, berikan, biarkan dia memproses kita. Kelemahan-kelemahan kita banyak. Saya yakin saudara tidak punya kelemahan sebanyak saya. Saya paling banyak. Saya tuh suka judi. Itu daging, pikiran, tapi hilang semua. Nah, pada waktu saya ke Amerika, saya di LA. LA sama mana? Las Vegas. Itu cuma berapa jam? 3-4 jam ya. Cuma 3-4 jam. Saya 1,5 hari istirahat. Ada orang bilang gini, Pak, mampir ke Las Vegas. Tempat judi, tempat pelacuran, komplit. Ya toh ya, sana komplit. Nah, saya paling suka itu saudara. Tapi saudara tahu, ada kepingin enggak? Hah? Ayo. Ada enggak? Ada. Yang kepengen tuh di sini apa di sini? Di sini. Ini akal ini. Sampai saya ngomong gini, aku mau kepengen lihat kok Tuhan. Kayak apa sih? Itu alasan. Iya dah. Tapi Tuhan ngomong apa? Aku ndak suka. Ayo kamu nurut yang mana? Kalau sadar gini sedang di persekutuan ya bilang, ya nurut Tuhan. Ya ngomongnya gampang. Tapi coba kalau sudah sendirian, tidak ada orang tahu. Kepengen sana enggak? Ini jujur aja. Laki-laki lah, laki-laki di sini. Ya dah? Jujur aja. Ini laki-laki biasanya kan di depan istrinya kan manis, baik. Coba kalau lihat TV ada yang buka-buka, matanya melotot enggak? Jujur. Biarpun kelihatannya yang bilang yang enggak suka. Suamiku tuh lo baik, Pak. Kira-kira kalau ada buka-buka melotot enggak? Melotot. Makanya Semi itu pernah pinjem film gitu. Nah, aneh lucunya gini, kalau saya datang, loh kok dimatiin? Aku langsung lagi ngerti. Langsung ngerti aku. Ini pasti film Semi aku. Karena loh aku lewat kok dibanti loh. Loh tadi kan video tuh ya. Kok jadi TV? Tak lihat. Langsung sampai kamar aku kaget loh kok jadi TV. Oh pasti Semi ini. Ini anak nakal ini. Dulu. Sekarang sudah tidak pernah. Jadi saya keluar lagi, dia tidur tak setel sama saya. Lah bener toh Semi toh. Aku bilang sama mamai loh Semi. Ini pasti malu-malu kucing kok. Tutup mati. Nah, ini pasti barang haram. Loh dia gitu kalau bapaknya alim tuh ya tidak tahu. Bapaknya pernah lebih dari dia. Lah ya apa wae ngapain apa kok nak ketahuan bapaknya lebih ahli nih. Makanya saya bilang, saya ngalami semua dan saya tahu bagaimana saudara dan saya diubah Tuhan. Caranya saudara tidak akan mampu. Tanpa saudara dengar-dengeran Tuhan nurut. Kalau Tuhan bilang jangan deket-deket, jangan kamu lakukan.
demikian kamu melakukan, pasti jatuh. Sebab Alkitab sudah ngomong. Paulus bilang apa? Yang aku tidak mau, tapi justru itu yang aku berbuat. Saya ngalami, saudara. Dan saya lebih lumayan dari saudara. Kenapa? Saya jujur sama istri saya. Saya kalau jatuh mau apa, ngomong sama istri saya. Saudara tidak berani ngomong. Tapi kalau saya ngomong, yang aku ini kok aneh ya. Waktu umur 40 saya. Kenapa? Kok kepingin pacaran? Lalu istri saya, lu pacaran sama saya? Oh, udah bisa. Aneh ini. Kok ada timbul? Kok aneh siang? Lu kok aneh ya? Ya wes. Istri saya bilang, oke, dia luar biasa. Aku doakan. Tapi tidak dilarang. Tapi kalau istri-istri di sini bilang, jangan. Oh, aku dinani, jangan. Malah sengaja. Itu watak saya, saudara. Dia enggak apa-apa. Aku doakan. Kalau sudah begitu itu saudara kira saya jatuh enggak? Saya pacaran pada? Enggak. Kok enak. Itu manusia super. Kan sudah didoain. Nah, ya tadi ngomong. Kan sudah didoain. Loh, didoain sih didoain. Tapi tergantung saudara atau tergantung orang lain? Hah? Istri saya berdoa. Yesusku berdoa enggak? Berdoa toh? Tapi saya belum pernah minta kepada Tuhan paksakan. Tergantung siapa? Saya jatuh, saudara. Saya jatuh ngomong sama istri saya. Jangan saudara bilang, ngomong Pak, ngomong. Lu yang aku jatuh. Dia bilang apa? Ya tidak apa-apa, tak doain. Dia. Saudara tahu, makanya saya bilang, saya tahu bagaimana rasanya. Saya tahu bagaimana cara mengatasinya. Saya hanya bebas pada waktu Yesus berkata, aku tidak suka. Oke Tuhan, kalau kamu tidak suka, buat aku nurut kepadamu. Paksakan aku nurut kepadamu. Bebas. Jadi kalau saudara tidak mau, tidak bisa. Pasti jatuh terus. Dan kamu akan ketinggalan. Karena Alkitab berkata, kalau engkau melawan firman Tuhan, dan sampai batas tertentu, Tuhan berkata tadi apa? Aku akan habiskan semuanya. Ayat yang ke-8. Akhir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Perhatikan saudara. Ada batas. Allah memang sabar. Tapi ada batasnya. Kenapa bangsa Israel? Orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang disayang oleh Allah. Tapi tidak ada bangsa yang menderita seperti bangsa Israel. Karena dia tahu firman. Dia melanggar firman senantiasa. Dia tidak mau menyendirikan diri. Menjadi orang pilihan adalah orang yang disendirikan. Keluar dari hikmat dunia. Dan dia tidak mau. Dia mesti mengalami penderitaan demi penderitaan. Maka dari itu saudara, cepat bertobat. Ngomong sama Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Bebaskan aku. Kalau engkau sudah dengar suara, ikuti. Ini contoh yang kecil saja saudara. Roh Kudus itu selalu lembut. Saudara perhatikan. Perjanjian lama Allah di sini dikatakan Allah pemarah, Allah pendendam, Allah gampang sekali murka. Di dalam perjanjian baru Yesus penuh kasih, pengampun. Karena Yesus pada waktu itu sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Maka dia mengajar saudara dan saya, belajarlah kepadaku sebagai manusia. Tapi tidak sebagai Allah. Tapi sekarang dia sudah di surga. Wataknya tetap enggak? Hah? Kompromi enggak sama dosa? Tidak ada kompromi. Dulu Yesus di dalam dunia seolah-olah kompromi enggak sama dosa? Seolah-olah. Kenapa? Ada perempuan zina harus dirajam. Tuhan bilang ampuni. Ayo. Waktu Tuhan Yesus mau masuk bait Allah,
ditagih sama pemungut cukai. Tuhan ngomong sama Petrus, Petrus, yang dipungut harusnya siapa? Orang asing. Harusnya kita tidak bayar toh. Lah kenapa kita suruh bayar? Korupsi toh. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bayar, betul tidak? Seolah-olah kompromi. Sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Maka dia ngomong, kalau engkau menghujat anak manusia, perhatikan, anak manusia itu manusia enggak? Anak manusia itu manusia apa Allah? Manusia. Makanya dia bilang, kalau engkau menghujat anak manusia, diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun. Nah sekarang kalau kamu, ada orang bilang, kalau kamu menghujat anak Allah, ada ampun enggak? Tidak ada ampun. Karena anak Allah adalah Allah, bukan manusia. Saudara belajar firman, saudara akan ngerti. Saudara melakukan bagian saudara, Allah pasti menggenapi firman-Nya. Saudara tidak usah nuntut Allah. Saudara kerap kali apa? Masih nuntut. Masih kepingin apa? Kan Allah bisa. Kan Allah kasih. Kalau Tuhan mau bisa. Betul tidak? Gampang. Kalau Allah mau menobatkan sedunia. Dia datang ke angkasa. Dia berkata, akulah Mesias, bertobat. Bertobat semua enggak? Bertobat. Kalau Allah enggak usah ngomong gitu. Kamu mau lihat ke surga, yang aku janjikan di surga. Kalau kamu bertobat, tak kasih surga. Digotong ke sana, lihat. Bertobat enggak? Tobat. Gampang enggak? Nah, buat apa kita susah-susah sekarang Injil? Saudara, karena Tuhan memberikan wewenang kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk merebut jiwa-jiwa. Untuk menduduki kedudukan di surga. Yang luar biasa. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Makanya dari itu saudara, kamu harus punya pengertian yang benar. Contoh yang sederhana istri saya. Istri saya itu pakai gigi palsu. Asal mau pergi, Tuhan sudah ingatkan. Ambil gigi dulu. Tapi dia selalu ngomongnya gini. Nanti sudah selesai ini ya Tuhan. Tapi kalau setiap kali dia ngomong gitu, pasti lupa. Ingatnya nanti sudah di jalan. Ompong. Aku bilang loh, Tuhan tadi ngomong enggak? Sudah. Tapi tak laksanakan segera. Kamu tuh paling suka menunda. Kenapa? Kagok. Ya dah? Contohnya dia sedang beresi rambutnya. Tuhan bilang pakai gigi. Ya ini selesai dulu dong Tuhan. Bikin rambut ini lama. Lupa. Selesai jamnya sudah berangkat. Pergi toh. Aku bilang, ompong. Kalau sudah di jalan, naik mobil, sudah di jalan, ompong. Terus bilang balik, ngambil. Dah, baik dia tahu watak saya. Ompong ya sudah. Tidak usah pakai. Dan itu tidak sekali. Berkali-kali. Maka dari itu saudara, kalau Roh Kudus bicara dari dalam hati, apapun lakukan. Kalau kamu tahu bahwa kamu tidak kuat, kepingin apa kamu ngomong. Tuhan, aku kok kepingin berbuat dosa. Mau berbuat dosa, sembahyang. Makanya saya ngajari, tidak ada pendeta yang ngajari kayak saya, tidak ada. Sebab pendeta mau ngomongnya gini, wong sudah tahu salah kok minta kok sembahyang. Saya bilang, lah justru tahu salah karena justru kita tahu kita lemah, kita sembahyang minta kekuatan supaya jangan jadi. Tapi saudara mau kelihatannya suci. Sudah tahu dosa. Saya enggak. Tuhan aku kok kepingin ini. Tuhan bilang aku enggak suka. Ya kasih kekuatan dong. Supaya aku tidak pergi. Nanti tidak tahu loh kalau pergi. Pokoknya aku sudah ngomong ya. Kayak kekuatan, hindarkan, tolong, paksa. Kalau perlu gebuk, enggak apa-apa. Saya orangnya gitu saudara. Lebih baik digebuk daripada keterucut ya tak? Sebab demikian saya jatuh, bayarnya amat mahal. Sekarang saja seperti keadaan saya sekarang saudara.
Saya cuma mengkhawatirkan saja. Semi ndak pergi Jakarta dulu itu ndak pulang-pulang. Saya cuma gini, anak kok ndak pulang-pulang, kurang ajar, ndak ngomong-ngomong. Ndak pulang sampai jam 1 belum pulang, ndak ngomong-ngomong. Saya khawatir kalau terjadi apa-apa. Langsung Tuhan biarkan setan nyerang saya. Mulut saya melepuh semua. 3 minggu saya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Turun 8 kilo. Hanya karena khawatir. Saudara tahu? Tapi saudara tidak akan dituntut oleh Tuhan seperti saya. Saudara khawatir masih boleh. Boleh, karena apa? Memang tukang khawatir. Saya tidak boleh karena sudah tidak punya khawatir. Itu Tuhan, saudara tahu. Makanya segala sesuatu, kalau kamu lakukan dengan Tuhan, cepat. Penyelesaiannya cepat. Dan Tuhan berkata, pohon dilihat buahnya. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup saudara, saudara bisa melihat pengenalanmu akan Tuhan sampai di mana. Kalau engkau tidak ada damai sejahtera, pasti kamu mulai jauh dari Tuhan. Kalau engkau mulai khawatir, kamu belum mengenal akan firman Tuhan yang benar. Kalau engkau masih mengatur, kau belum hidup dalam penuh percaya dan penyerahan kepada Dia. Kalau kamu masih diproses kelemahan-kelemahanmu, mata duitan, ketamaan, ini harus dibuang, saudara. Ketamaan, itu tidak langsung kepengen punya orang, itu termasuk. Makanya jangan pengen. Sebab kalau kamu kepengen, kamu pasti tidak bakal diberi. Itu Tuhan. Kalau kamu tidak kepengen, disodor-sodori. Itu Tuhan. Makanya Alkitab berkata, jangan kamu ingin. Tapi saudara tahu salah satu ketamaan apa? Umpamanya contoh nih. Ini watak dari anak-anak Tuhan. Saya kerap kali konseling. Sudah tua-tua ini repot. Makanya saya bilang orang tua itu kerap kali sudah karaten. Lebih baik yang muda belajar. Sebab ada orang punya watak jelek. Gini. Seneng ngutang, gak seneng bayar. Itu ketamaan. Jadi bayar itu selalu nunda-nunda terus. Itu banyak. Saya ngalami, saudara. Itu Tuhan bilang, aku tidak suka. Kalau kamu suka nunda-nunda, berkatmu pun ditunda. Gak boleh. Tuhan berkata, jangan kamu utang. Utang bayar. Langsung. Jangan utang. Lain kalau diutangi. Beda loh. Kamu gak utang, tapi diutangi. Enggak kamu yang minta. Kalau utang itu kamu yang ngomong. Kalau diutangi kamu enggak ngomong. Tapi dia diperintah Tuhan untuk meminjamkan. Itu boleh. Itu pun mesti tanya Tuhan. Jangan sembarangan. Kadang-kadang itu jebakan. Kamu percaya Tuhan atau tidak? Hati-hati. Maka dari itu saudara, kalau kamu berjalan dengan Tuhan, tidak pernah tahu ini benar apa enggak. Hanya Roh Kudus yang tahu. Tanya segala perkara. Dalam segala perkara. Tanya. Dan checkingnya damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, langsung berdoa. Tuhan, aku tidak ada damai sejahtera. Tuhan, aku ini kok ngalami ini kenapa? Langsung masuk. Kalau berkat mau turun, saudara pasti diganggu setan. Segala watak perangemu yang dulu-dulu mampir. Kalau kamu tidak tolak, kena kamu. Kalau kena, mundur lagi. Kanaan, air susu dan madu, mundur lagi, muter-muter lagi. Saudara. Tapi kalau kamu menang, melawan seperti Yesus di padang gurun, tolak dengan firman, kau akan terima berkat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Kenali Allahmu. Allahmu pemarah, Allahmu gampang marahnya, tetapi Dia murah hati. Tetapi Dia tidak membebaskan engkau dari hukuman kalau engkau berbuat salah. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Buat anak-anak-Mu mengerti. Sehingga anak-anak-Mu takut akan Engkau. Karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat, saudara. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Saudara dan saya harus benar-benar takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang menetapkan, Tuhan hakim di atas segala hakim. Dia yang menentukan segala-galanya. Waktunya sudah dekat sekali. Penuaian akhir sudah hampir tiba. Engkau perhatikan bencana-bencana banjir, Alkitab tadi berkata, dia datang pakai puting beliung, badai. Dia datang untuk berkemurahan, menyeberangkan orang yang kebanjiran. Karena semuanya akan tiba, sebentar lagi akan datang. Keributan demi keributan, bencana demi bencana akan datang. Kelaparan demi kelaparan akan terjadi. Dan hanya orang yang berharap kepada Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, yang hidup benar, kudus, mau hidup dengan Tuhan, dia yang diselamatkan. Kalau tidak, saudara harus bayar harganya. Maka dari itu, saudara, waktunya sudah amat singkat. Cepat, relakan dirimu dipaksakan rencana Tuhan dalam hidupmu, supaya kemuliaannya boleh nyata di dalam engkau dan saya. Jadilah berkat di mana engkau berada, di dunia sampai ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu, peringatan-peringatan-Mu, hamba-Mu lepas dari salah. Dan mereka bertanggung jawab sendiri-sendiri kepadamu. Hamba-Mu percaya, Roh Kudus akan meneruskan ini. Setiap pribadi akan berbicara dan Tuhan akan mengarahkan. Siapa yang sungguh-sungguh mau, Tuhan pasti akan menuntunnya sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.